Oke. Sebelumnya boleh dibuka sekalian nggak file CAD site plan-nya? Atau nggak usah deh, kita ini aja dulu nggak apa-apa. Oke, kemarin udah coba dimasukin ya? Masukinnya pakai link atau pakai import? Di Revit-nya aja, Kak. Ya, nggak apa-apa deh, di Revit-nya aja mau lihat aja. Nggak Iya, keluar. tapi yang nggak muncul gitu, Kak. Oh, oke. Coba lihat di sini dong, manage. Pakai import. Oh, pakai import. Kalau pakai import, berarti dia nggak keluar di situ. Iya, nggak muncul gitu. Sebentar, kalau gitu, ZF, pencet ZF, keluar nggak? Zoom fit, ZF. Udah, pencet ZF nggak? Nggak ada bendanya. Nah, itu Ini keluar. deh. Oh iya, keluar kok. Ya, jadi kadang tuh di cut-nya dia jauh banget. Nah, ini kalau udah dipencet. Iya, barusan dipencet. Dipencet terus di-unpin UP. Halo, tes. Ya. Sorry, aku barusan kelempar tadi. Kayaknya internetku lagi kurang bagus. Oke, nah ini kita seleksi bendanya, diklik. Terus biasanya ada pinnya itu dibuka. Klik. Diklik aja. Klik sampai. Nah, itu tuh dibuka dulu. Nah, itu diklik ininya. Oke, sip. Nah, terus baru ini kita bisa move ke arah yang tadi itu di tengah-tengahnya ini aneka tampak. Jadi kita move dia geser masukin ke situ. Itu yang di mana coba scroll lagi ZF lagi deh boleh ZF lagi. Ini kan di sini nih, tuh di situ kan, tuh. Nah kita deketin ke situ. Ini nih. Mana ya, Kak? Kecil banget. Iya. Bentar. Nah situ. Nah, oke. Nah itu tadi ada cat line tuh coba lihat di sebelah sana. Kayaknya aku tadi lihat ada. Coba ZF lagi. Kayaknya ada cat. Nah ini apa nih? Oh apa itu? Nah, itu ini yang set plan tapi ada bangunan sekitarnya, Kak. Oh oke. Ya ini coba kita move juga deh, deketin ke sana, diklik aja sampai kayak gitu. Kekecilan kayaknya waktu masukin side plan-nya ukurannya mungkin kurang diperhatikan. Ini diklik bisa nggak? Tes, halo, 1, 2, 3. Halo. Halo. Oke, diklik bisa nggak? Kayaknya gini aja deh, Kak. Oke. Itu ini salsa ya? Ginanya kayaknya lagi koneksi internetnya ini ya. Oke. Salsa kemarin sempat nemuin masalah kayak gini nggak? Aman-aman aja. Jadi biasa Belum tuh. nyoba sih, Kak. Cuman kemarin aku nyoba kayak rumah yang kecil gitu. Terus ya coba aja ukur yang bisa diukur. Yang itu aja yang kira-kira yang sejajar, 2 garis sejajar. Bukan yang belok. Nah, itu sama itu. Yes, coba itu berapa? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Berarti itu garisnya nggak sejajar. Yang ini coba, ini sama ini, atau ini, ya ini sama ini. Nggak bisa. Nggak ada garis sejajar sama sekali, parah juga nih. Jalan Dokter Room. Coba diukur. Nggak keluar juga. Sama nggak keluar. Daripada impor lagi mau di rescale aja. Jadi kita belajar nyekala.
Cuman kalau kita nggak tahu ukuran aslinya berapa, mau dijadiin berapa ya susah juga. Bentar. Ini kamu kliknya begini. Ini kamu kliknya pertama di sini nih, dari sini. Ini kamu skip dulu, skip. Oke. Nah, DI. Nah, terus arahin ke, ini kamu tahu nggak? Ini setback-nya berapa? Sorry, GSP. Kita ngukur GSP aja. Itu kan sejajar tuh. Klik Nah, dari situ. itu. Nah, klik situ pertama. Nah, terus sampai situ. Yes. Nah, oke. GSP-nya 2 meter. Apa 20 meter? Berapa ya? Salah berapa sih? Salah lupa. Lupa juga. Nah, ini kamu klik di tempat kosong Jadi ini dulu ada aja. tulisannya gini. 8 meter ya. GSB utama. Oh, Yang di ya tengah. ini salah berarti. Oh, iya. Ini 8 meter masuknya ke sini bahkan 0,20. Ini kayaknya waktu masukin inci sama meternya deh. Itu juga pengaruh. Ini di delete aja kalau gitu. Kita masukin baru aja lebih enak. Soalnya konversi dari inci ke metrik kan pakai pecahan tuh. Ini kita hapus aja lah. Udah delete aja. Udah. Nah, terus yang tadi kita cek tuh, yang tadi udah bener belum satuannya. ZF lagi aja. ZF. Nah, itu ukur nih GSP-nya bener nggak nih. Ini sama ini. Klik. 8, iya benar, Kak. Oh, itu bener. Ya udah, yang ini udah bener. Yang tadi yang salah. Ya, oke. Ini bisa kita pakai buat mulai ngedesain. Nah, ini kalau mau di Revit itu kita bisa kasih ini juga namanya property line. Jadi di meshing ini, jadi property line ini di meshing bukan di manage, salah. Ini kalau bisa sih ditengahin atau nggak usah ya ditengahin. Kita ngedesain kan pas di tengah-tengahnya ini ya. Nggak apa-apa deh, beginian dulu aja. Nanti property line-nya aja yang digeser ke tengah. Jadi kita mau jiplak ininya nih untuk jadi property line. Nah, ini kan kalau kita pakai ini apa namanya? Import DWG ini kan kalau dia di level 1 dia keluar, tapi kalau di level 2 kan dia nggak keluar nih. Terus di level lain kan kadang nggak keluar juga. Coba deh cek level 2-nya. Oh, ini keluar karena ada underlay ke level 1. Nah, dari Revit sendiri dia punya bawaan tuh property line. Caranya gini, kita kembali lagi ke level 1. Oke. Nah, ini ada namanya property line nih, PL kalau nggak salah. Diklik. Nah, terus ini ada create by ini kalau ini by koordinat, kalau yang bawah ini by apa namanya? By nyeket. Nah, kita pilih yang bawah. Nah, terus pilih yang ini nih, yang pick point. Pilih yang pick line. Nah, ini jadi kita ngejiplak. Ya udah terus dijiplak aja satu, ceklek gitu kayak biasa. Sorry, yang luar dulu. Nah, dia nggak boleh gini. Ini yang luar dulu semua satuan, terus baru yang dalam. Jadi yang dalam tadi di delete aja. Nah, pastikan aja semuanya nyambung. Ini kayaknya nggak kelewatan. Dah, kalau udah oke. Oke dulu. Yang dalam nanti. Nah, jangan double. Nanti yang dalam sendiri. Kalau udah yang luar di oke dulu. Nah,
Oke. Nah, ini kita klik coba properti lainnya itu. Bisa nggak? Nah, itu. Kalau diklik itu dia keluar nih areanya. Bener nggak sih areanya segitu? Ya, kalaupun nggak bener, ini area yang sebenarnya. Nah, terus habis itu yang ininya apa? Yang dalamnya kalau mau dibikin lagi juga pakai ini apa? Properti lain lagi. Jadi masuk ke Meshing and Site, sorry bukan Edit Sketch, Meshing and Site terus properti lain lagi. Udah sketching ya, Kak? Ya, by sketching terus sekarang kita bikin yang dalamnya. Oh ya bentar ya, aku tak ke ini dulu. Tes satu. Ya. Iya, Kak. Oke, nah kalau udah di tracing gitu, yang cat bawaannya bisa di delete aja sih. Bisa nggak milih cat yang bawaannya? Pakai tab, di tab, 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 tab. Nah, itu diklik, tab sampai dapat. Nah, itu yang kotak itu klik, delete aja. Tapi ini sebenarnya opsional, bebas. Mau pakai ini boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, terus ininya nanti bisa digeser dua ini. Kamu blok itu berdua. Ini sama ya atau pakai kontrol, klik satu, terus klik satunya itu sama itu. Nah, kan dua itu kepilih kan. Nah, terus habis itu kayak ditengahin aja gitu. Kita kan ngedesainnya kan pas agak di tengah gitu. Jadi dipasin aja di antara 4 ondel-ondel itu kurang lebih ya side-nya di situlah agak tengah. Scroll aja biar kelihatan, scroll, 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 scroll biar kelihatan semua. Nah, pilih yang dalam sama yang luar. Nah, terus udah. Nah, terus Oh, bisa kepilih dua-duanya ya, Kak? ya kontrol, pakai kontrol. Pilih yang luar, terus kontrol, pilih yang dalam. Kontrol, kontrolnya ditahan. Halo, tes 1, 2, 3. Putus lagi kayaknya. Oh enggak putus. Bisa. Halo. Nah, milihnya gitu, betul. Terus deketin mouse-nya.
deketin mouse-nya ke salah satu. Nah, terus habis itu di klik and drag aja, tengahin. Kenapa nggak bisa, Kak? Atau ini udah kepilih ya sebenarnya? Hah? Itu Nggak udah bisa kepilih. kepilih dua-duanya. Ini tuh udah kepilih. Itu udah kepilih. Itu udah kepilih itu. Itu tinggal diklik and drag aja. Udah. Nah, sekarang, kalau itu jadi nggak kepilih lagi. Tadi udah kepilih, dua-duanya udah biru. Bentar, Kak. Di blok, bener, ngebloknya gitu, betul. Nah, itu udah kepilih. Terus kamu scroll mouse-nya sekarang, scroll. Scroll biar kecil, kelihatan semua. Nah, oke. Nah, pilih yang luar, misalnya kayak gitu ya. Klik, tahan, tarik ke atas. Itu kayaknya yang dapat yang luar doang itu. Kalau kayak gitu. Malah yang luarnya doang, Kak. Nah, tadi jadi di blok dulu semua. Di blok. Nah, gitu. Udah kan? Udah di blok. Dua-duanya dapat. Sorry, agak putus. Udah. Oke. Nah, terus habis itu arahin ke yang dalam, terus kamu klik and drag. Dalam atau luar sih bebas. Harusnya sih kepilih dua-duanya. Klik and drag bisa nggak? Nggak mau. Bisa nih, Kak? Bisa. Nah, oke. Nah, maksudku begitu. Oke. Nah, kalau udah gini kita mulai bikin bendanya di sini. Nah, ini nanti bisa agak digeser-geser ya si ininya, dikeluar-keluarin gitu. Si apa namanya notasi tampaknya itu bisa agak keluar-keluarin. Diklik terus di move aja. MV. Atau klik and drag juga boleh kok. Diklik terus di drag aja. Ya seleksi kayak gitu terus di move aja. Mouse-nya arahin deket situ sampai nah ya oke gitu. Sip. Ini nanti akan seperti ini ya bangunannya ya, Ini ya, Kak. panjang ini. Jadi muka utamanya yang ini ya. Kan biasanya kan yang sini kan. Kalau misalnya mau biar membantu juga yang anu kecilnya sideline yang ke semuanya juga boleh sih dimasukin sih. Nah, ini tujuannya kita bikin property line ini biar dia nongol di semua level apa? Dia nongol di semua level tampak. Jadi dia di level 2 sama di side itu nanti dia juga keluar. Kalau kita pakai yang tadi itu masukin cat itu dia hanya nongol kalau dia di underlay ke level yang ada. Jadi misalnya aku masukin cat-nya di level 1 nih. Jadi di level 2, di level 3 aku harus underlay level 1 supaya kelihatan ininya garis propertinya. Tapi kalau udah bikin pakai property line, ini dia di level 2, level 3. Halo? Ya, halo? Kak. Aku barusan kelempar. Koneksi internetnya lagi kurang bersahabat pagi ini. Oke. Tes. Nah, coba sekarang klik level 2 juga. Harusnya dia akan nongol dengan jelas. Ini double klik level 2. ZF. Iya, ada juga. Nah, ya, dia udah akan nongol dengan jelas. Jadi kalau sebelumnya itu dia nongol karena kita kalau ingat di sini ada yang namanya underlay. Jadi dia nongol karena dia ngelihat level yang di bawahnya.
Nah, kalau sudah properti lainnya kita bikin pakai ini, dia akan jelas. Jadi nanti pas desain lantai 2 pun kita bisa tahu itu jaraknya dari GSB seberapa. Oke, ya mungkin itu untuk masukin site ke sini, sama kita bikin topografinya. Habis itu berikutnya ya kita tinggal bikin itunya aja, apa namanya, dinding-dindingnya gitu. Jadi langsung masuk ke level 1 lagi, terus kita mulai lagi bikin yang wall kayak kemarin gitu. Mungkin begitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang ini? Salsa aman? Tes, halo, 1, 2, 1, 2. Udah masuk lagi ya? Tes. Udah. Ya, oke, oke. Oke, nah sekarang Nah, sekarang kita ini mulai bikin ini aja apa? Di architecture, terus mulai bikin wall-nya aja. Mulai ngedesain aja bikin wall gitu apa bangunannya. Ya mungkin sih gitu. Oh ya, mungkin ini jadi gini. Ini aku ada yang miss tadi. Sebelum kita ngelakuin bikin property line tadi, tetap ada baiknya kita pakai yang CAD. Jadi pakai yang importan CAD. Kenapa? Karena kadang gini, jadi kalau kita importan CAD itu kan dia masih satu kesatuan ya. Ini itu kan kadang kita dapat desain itu side-nya miring, jadi nggak lurus gini loh, nggak lurus kayak ini tegak lurus gitu. Tapi kadang dia agak miring dikit gitu. Nah sementara kan kita kan mungkin kalau ngedesain kan maunya kan lurus ya. Jadi ini kalau aku lihat nih yang sisi ini kan miring nih. Nah ini Iya, Kak. ada baiknya sih CAD-nya memang jangan di-delete dulu sih, sorry. Jadi kita coba lihat yang bawahnya. Kita lihat yang bawahnya, scroll, scroll, scroll. Oke, sebentar ya, bentar. Halo, sorry. Iya, Kak. Jadi kadang itu kita masih perlu muter-muter ininya, site-nya. Jadi kadang itu kan kita dapat site kan miring gitu kadang karena arah utaranya atas kan. Tapi kadang tuh waktu kita ngedesain, misal kita dapat site kayak gini, terus kita jalan utamanya ternyata yang sebelah sini. Terus kita pingin bikin site-nya jadinya gitu, lurus gitu. Nah, itu kita masih perlu puter-puter ini. Jadi, kalau lagi masih perlu muter-muter itu emang kita sebaiknya CAD-nya masih ada, terus ininya nggak usah dibikin property line dulu, sorry. Property line-nya nanti aja belakangan. Jadi, soalnya kan nggak ada urgensinya juga, kita perlu tahu ininya meter perseginya berapa, dan jadi ini cuman ngasih tahu aja ada fasilitas ini, tapi sebenarnya ini pada kenyataannya kita untuk pemakaiannya ini lebih susah buat diputer-puter sih ini. Karena kan tadi kita mau mindah aja pegang dua benda sekaligus saja kan susah kan. Nah, itu sebaiknya sih mungkin kita pakai yang CAD-nya dulu aja. Nah, terus CAD-nya pun
Kalau boleh rekomendasi juga sebaiknya pakai CAD yang, jadi kita masukin CAD-nya dua, ada yang komplit, yang ini kalau bicara desain ya, bukan bicara Revit-nya. Kita kalau lagi bicara desain juga sebaiknya yang sekitarnya itu kita tahu. Jadi blok-blok massa di sebelahnya itu kita juga tahu, terus jadi nama jalannya juga kita tahu, ini jalan apa, ini jalan apa, mana jalan yang lebih besar, mana jalan yang lebih dominan. Terus kan kadang kalau di Bandung kan ada jalan yang satu arah, ada yang dua arah. Jadi kita tahu jalan mana yang satu arah, mana yang dua arah, jadi orientasinya seperti apa. Jadi kalau side plan kayak gini nih bisa dibilang kayak dalam tanda kutip side plan buta. Jadi kita nggak, waktu ngedesain kita kayak ya pokoknya cuman istilahnya ngatur ruangan, ngatur bangunan biar muat aja di situ, tapi kita nggak mempedulikan sekitarnya gitu. Nah, padahal kan kalau kalau namanya desain kan kadang kita perlu ada istilahnya apa ya, pertimbangan-pertimbangan sama sekitarnya. Misalnya di sekitarnya itu ada bangunan tinggi atau enggak, kita nanti bikin bangunan itu bakal ketutupan atau enggak. Jadi sih rekomendasi yang paling pertama sebenarnya adalah kita masukin site-nya yang full, dan ini kita nggak usah bikin dulu aja kalau yang aku rekomend ya. Jadi nanti justru habis kita masukin yang full, nanti kita bisa nentuin kita mau bangunannya hadap mana nih. Jadi side plan-nya itu yang diputar-putar dulu. Jadi belum tentu juga kita fasad utama bangunannya di sini. Bisa juga fasad utama bangunannya di sini. Nah, kalau udah fasad utama bangunannya di sebelah yang kiri ini, kan berarti harus diputer. Nah, kalau diputer kan berarti ininya nanti ngatur lagi nih. Jadi sih prefer sih gitu sih kalau kalau anu ya, kalau rekomendasiku ya gitu. Terus nanti kita bisa belajar juga cara muter side plan-nya gimana biar pas lurus gitu. Mungkin gitu. Gimana? Mau dicoba mungkin kita masukin side plan yang baru aja, yang keseluruhan mungkin. Yang tadi banyak itu ya, yang ada lingkungan Kita coba sekitarnya. aja masukin yang itu dulu. Oke. Nah yang ini buang aja dulu deh, delete aja semua property line-nya. Nah, mungkin kita property line ini mungkin nggak terlalu kepake juga. Nah, terus oke. Nah, jangan asal diklik. Lupa, Ingat kesalahan pertama tadi adalah lupa. apa? Satuannya kita salah. ZF coba. ZF di delete aja. Udah aku cetar LZ Kak barusan. Oh, udah undo ya. Ya, coba kita masukin sekarang. Oke, current view-nya diklik. Terus import unit-nya kita masukin meter. Itu site-nya kayaknya bukan yang anu deh, bukan yang rame-rame deh. Itu kayaknya site yang kosongan. Site Iya, yang rame-rame aja. Itu coba aku cari dulu. nah, Ini Kak. yes, itu kayaknya. Import unit meter, ya betul open. Oke. Nah, kita masukin import cat itu, coba ZF, zoom fit. Nah, oke. Itu dia bendanya di situ. Diklik, unpin, UP, diklik dulu, klik. Nah, buka gemboknya, buka pinnya. Oke, nah kita masukin ke situ. Oke, kemana ya? Kelihatan jauh banget. Kalau udah jauh banget itu kamu klik dulu di situ, terus kamu ZF lagi aja. Biar tahu gesernya ke arah mana. Klik titik sembarang, pilih
tempat kosong. Klik, nah ZF lagi yuk, biar kelihatan kitanya di mana. Ini bukan ya? Coba. Bukan ya? Oh bukan, Nggak ada. bukan ya. Nggak, Nggak ada, Kak. nggak ada. Oke. Nah kalau nggak ada gini ada triknya juga. Oke. Nah ini udah nyasarnya terlalu jauh. Kalau udah nyasarnya terlalu jauh, emang kadang seperti ini. Jadi kan tadi waktu pertama kali masukin, inget nggak? Itu kan 0,2 kan? 8 meternya dianggap 0,2. Jadi kan dia kan masuknya kan dalam format yang kecil sekali. Nah itu dalam format yang kecil sekalipun, kalau kamu ingat tadi yang pertama kali kita masukin itu, dia jaraknya juga jauh. Nah apalagi sekarang formatnya udah bener nih. Nah jarak ini akan menjadi kelipatan berapa kali lipat kan, sampai 8 meter kan. Jadi dia jaraknya nanti jadi jauh banget. Nah kalau kayak gini ada triknya. Triknya itu ini kita importnya di file lain dulu, terus kita Ctrl C, Ctrl V ke file ini. Kebayang nggak? Jadi kita buka file lain dulu, ini kita delete aja. Ini kita del aja. Ini aja nggak tahu, Kak. Nah, ini udah terlalu, istilahnya terlalu nyasar. Nyasarnya udah terlalu jauh. Sehingga susah untuk dimasukin ke yang 00-nya kita. Nah, caranya gini. Ini kita ZF lagi, Pak. ZF lagi. Nah, oke. Ini yang punya kita kan, 00 kita kan. Nah, ini kita file new. Kita bikin file baru. File new. Oh ya, ini remaining time-nya tinggal 1 menit. Aku end dulu aja kali ya. Nanti lanjut lagi habis ini. Daripada kepotong di tengah. Atau cukup kali ya. Ya kalau kepotong, nggak apa-apa sih. Oke, Kak. Hah? Ya, aku ini dulu ya, end call dulu ya. Nanti habis ini aku kasih ini lagi. Tadi yang hilang di mana ya? Di sini sih kemarin kok yang di zero Oh tuh ya, ini di sini kok. oke. Nah, sini hilang ya. Oke. Aku sih sementara itu, nah kok pakai kayak VDEP-nya yang di unlimited gitu sih kok. Oh, oke. Aku pertama pengen lihat dulu itu kamu anunya pakai apa? Itunya apa? Jenis floor-nya, structural atau arsitektural? Oh ya, terus ini propertiesmu hilang. Jadi di view dulu. Oh ya, View, di view user interface, ya propertiesnya dikeluarin aja. Oke, nah, oke. Kita klik di, nah itu di lantainya yang kelihatan. Pakai tab, nah oke, klik. Nah itu ya, floor generic 200. Oke, nah ini kan bawahnya jadi kelihatan kan, tapi ya. Ini waktu bikin floor-nya pakai apa? Struktur atau arsitektur? arsitektur sih kok. Oke, arsitektur. Terus sekarang height offset-nya 0. Levelnya entry level 02. Oke. Ini entry level 02. Oke, sekarang mau lihat ini elevation-nya. Salah. Oke. Jadi ini entry level 00. Oh, I see. Ya. Karena ini kamunya minus. Makanya dia bertingkah. Tapi ya kalau emang kenyataannya seperti itu ya nggak apa-apa. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Oke.
Jadi berarti itu ya kok. Apa namanya yang VR-nya mungkin diatur sampai ke entry level aja berarti. Bisa kan? Harusnya Atau sampai gimana? entry level aja. Associate entry level aja harusnya. Harusnya entry level, terus 00, kalau di 00 hilang lagi. Entry level, ini jangan below level, sorry. Di yang mana? Di entry level Ya, ini, entry associate level, ini. terus kalau misalnya kita apply, oke, hilang ya. Ya. Jadi Revit ini punya sesuatu nih. Tapi di sini lantainya kelihatan nih harusnya. Kamu klik coba. Oh iya, iya, ada sudah kok. Lantainya ada. Nah, Hmm. jadi Revit ini kalau udah main minus-minus itu emang agak kayak gitu. Jadi kalau ya intinya sih dia untuk nampilin level yang di bawahnya itu dia agak-agak inilah. Perlu kalau udah minus dia agak-agak perlu setting tambahan, istilahnya sih kayak gitu mungkin. Nah, terus ini udah kebikin kayak gini. Ini emang dinding yang luarnya lebih tebel ya, mungkin. Iya kok. Ini apa pakai kemarin pakai yang Karena ini masuk apa ke dalam namanya? tanah ya, kayak Iya basement masuk ke building, pakai yang retaining wall kalau nggak salah kemarin. retaining wall ya. Oke. Ya, 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 ya. Kalau misalnya aku cuma mau bikin tampaknya dong gimana ya kok? Yang di Kalau void ini. tampaknya Mungkin aku doang, sebenarnya dia udah kasih nih di sini. gimana? Jadi scroll scroll Oh bukan kok, sorry. Maksudnya aku kan bisa di DNA-nya aku pengen liatin yang di void itu ada apa gitu di bawah. di gimana? Sorry. Biasa kan kalau misalnya apa namanya kalau DNA kecil kan di bawah void itu masih pengen diliatin gitu ada Oh ya furniture udah, apa di ya bawah bener void pakai yang tadi unlimited atau level atau stay bawahnya VR view gitu aja range-nya. berarti. Oh oke oke. Ya bener pakai itu tadi udah bener. Jadi kita main di view range-nya itu Oke oke. sini ya. Pilih tempat kosong terus ya view range-nya gitu. VR. Nah ya. Ini bisa level below juga sih, level foundation atau ya ya udah kalau kayak gini juga oke. Ya oke gini aja kok. Ya udah bener gitu ya. Nah Yang cuman tadi yang nggak bagusnya adalah ini kalau kamu pengennya ini kan ini yang di bawahnya nih nongol juga nih iya sih iya ya beberapa ya elemen ya. ya. Nah itu kan kadang kan kita nggak pengen ini kan, kita pengennya kan itu kan keluarnya kan di itunya doang, di lantai bawahnya aja. Itu aja sih. Itu nggak bisa di crop view gitu ya kok. Jadi cuma yang bagian ininya aja yang kanan Bisa. itu. Nah, disitulah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita di sini sekarang view range-nya diatur dulu pakai Iya. sampai level 1 aja, sampai di Ya. bawah nih. Level 02 entry juga sama, terus oke. Sampai nol. 02, Sampai 02 nol aja. ya. 02, 02. Oke. Oke. Nah, jadi kan hilang. Nah, ini apa ini? Loh, ini memang ada. Tak kira di Iya bawah. memang ada. Wait ya Oh, kalau tak level kira itu di one-nya bawahnya. itu. Itu apa sih itu? Coba secara 3D apa sih? Jendela ada di level 1 sih harus sebenarnya 3D-nya. Tapi kenapa nongol di situ? Coba lihat di ini. Elevation-nya dulu. Bisa elevation 1, 2, 3, 4. Cek. Ini sih kok. Apa karena ada yang Oh, lepas? masalahnya itu kamu pepetin ke atas. Makanya dia nongol. Coba aku tes turunin dulu aja deh. Kalau kamu turunin dulu dikit ke bawah, dia harusnya hilang. Nah, misalnya segitu. Nah, untuk nurunin biar akurat, kamu Ya. pakai ini aja, klik itunya, bendanya. Nah, terus kita naikin ke atas nih, cari yang namanya seal height atau height. Nah, ini nih, Oh, sih. seal height-nya aja kamu bikin 1,45 misalnya. Ya, oke. Nah, ini harusnya udah hilang di level 1 tadi. Kita ke level 2. Nah, Ya, ya. udah. Nah, terus kalau misalnya pengen parsial, nampilin yang segini aja, view range-nya. Nah, ini ada. Ditekan ini ya. PR. Oke. Nah, ini caranya gini. Kita di view ini ada yang namanya ini nih. Jadi
Coba di plan view ini, kamu klik. Nah, di sini ada yang namanya antara kalau nggak plan region, area plan. Kita coba Area plan. pakai plan region aja. Nah, terus habis plan region, itu kita kotakin bagian mana yang kita mau lihat sampai tembus. Kita bisa kotakin. Oh, ini loh. Backline. Ya, itu misalnya klik, klik, oke. Nggak apa-apa, nggak usah akurat-akurat amat. Nanti kan bisa diatur lagi. Ya, oke. Oke. Nah, misalnya segitu ya. Terus kita oke. Nah, begitu kita oke nih view range-nya. Jadi dia bisa secara parsial ngedit view range-nya di bagian itu aja. Oh. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke. Nah, terus kalau ininya mengganggu, kamu bisa umpetin ininya. Jadi kamu bisa Gimana EH. caranya? Kamu tunjuk itunya, kamu EH. Nah, EH itu dia permanen gone. Kalau mau keluarin lagi harus di reveal hidden. Jadi EH Reveal itu, hidden. ini Ctrl Z ya, Ctrl Z. Kalau bukan versi shortcut-nya, EH itu kamu klik di bendanya, kamu klik kanan, terus kamu hide in view, yaitu elemen. Ini yang versi bukan shortcut-nya. Oke. Nah, terus kalau mau keluarin lagi dia, kan kita perlu kadang edit lagi kan? Ya. Itu kita reveal hidden. Reveal hidden itu shortcut-nya RH atau klik kacamata ini. RH. Yang kacamata ini kok? Oh, dia nggak mau deh. RH dulu aja. Nah, itu kelihatan lagi dia. Ya. Terus habis itu, nah ya, unhide in view. Atau EU. Unhide. Kalau mau nongolin lagi itu nih, unhide in view. Gimana kok? EU. EU. Nah, shortcut-nya EU. Elemen unhide. Jadi tekan dulu elemennya lalu EU gitu ya? Nah, ini dia udah balik lagi nih. Dia udah nggak merah. Jadi kalau di reveal hidden ini ngasih tahu yang keumpet itu yang warnanya merah ini. Kalau di unhide ya dia nongol. Kayak gitu. Si reveal hidden ini. Nah, terus reveal hidden-nya kan ini masih nyala. Kita pencet RH lagi untuk off-in. Ya, gitu. Oh iya, udah balik lagi. Udah balik lagi. Nah, ini kalau mau bisa diedit boundary, sorry. Misalnya, nah mau dirapiin gitu. Misalnya ini mau dipepetin dinding. Nah, cara lain supaya kita nggak usah ngerapiin si plan region ini adalah kita bikin dia berhimpit sama benda-benda kita gitu. Jadi ini biasanya aku pepetin dinding, terus mungkin ininya nih yang apa nih namanya mulionnya ini. Nah, ini aku pepet-pepetin ini. Misalnya kamu ke zoom ke sini juga. Nah, itu geser aja. Nah, tempelin aja ke situ. Plug gitu. Nah, terus ini TL-nya bisa kamu matiin. Jadi thin line-nya di off TL, juga pencet TL. Nah, oke. Jadi lebih akurat, nggak tebel-tebel gitu. Terus ini. Tapi kalau thin line ini nggak ada masalah ya? Kenapa? Untuk nanti apa? Oh, kalau di TL lagi dia balik ke asal lagi. Iya, di TL dia balik lagi. Coba TL lagi aja. TL itu kan tampilan ngeprint sebenarnya. Oh iya. Ya kalau udah nih. Ya itu kayaknya cukup sih, di luar aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Nah, jadi ini tips-tipsnya kalau misalnya nggak mau nge-hide ya udah iniin aja, dipepetin gitu kan toh udah nggak kelihatan juga gitu. Terus nah paling ininya nih yang si jendela ini curtain wall-nya yang ngalah. Jadi curtain wall-nya misalnya kamu bisa pilih curtain wall-nya, bukan milih yang parsial, milih yang keseluruhan. Mouse-nya kamu deketin di curtain wall. No. Oh, kalau di blok itu juga nggak dapat. Nah, ya itu tadi tuh kayak gitu tuh. Klik, lagi klik kayak gitu. Nah, terus kamu MV move.
Oke. Nah, terus ini nih. Ini mepet sama ini nih. Dan- Jadi dia kayak rata dalam gitu. Nah, gitu. salah. Nah, dia kalau udah nempel sama dinding lain, dia kadang suka gitu ya. Nah, ini triknya adalah dia dipisahin dulu. Jadi kita klik lagi si curtain wall-nya. Nah, ya. Tadi, nah klik. Sekarang klik. Nah, ini titik ini kamu tarik dulu keluar. Ups, nggak mau. Ya udah, kecantol. Gini aja. Ini yang bawah ini yang ditarik ke ini mau nggak? Nah, sampai jauh. Nah, oke. Nah, ini mau dia. Nah, sekarang bikin garis bantu atau kalau nggak apa-apa nih. Ini kita bisa pakai garis bantunya si region tadi kan. Jadi kita pilih si ininya, pilih apanya nih? Pilih Region. curtain wall-nya. Oh, nggak tahu. Enggak, justru pilih curtain wall-nya. Nah, klik. Oke. Nah, terus pilih scroll lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nah, pilih ininya, yang bagian sini di MV, klik MV, move. Nah, dari situ klik. Nah, pasin ini ketemu sama itunya. Nah, itu tuh. Klik. Nah, gitu. Nah, kalau udah gini, baru yang si ini kita tarik lagi ke atas. Nah, dia gabung lagi. Gitu. Nah, yang atas juga sama. Kalau mau digituin boleh. Ini jadi ininya nih yang dinding yang ini yang dilepas dulu sama ininya. Harus lepas dulu ya. Nah, kalau nggak dilepas dia kayak ikutan gitu. Agak jauh. Kalau masih dekat-dekat dia nempel lagi. Nah, gitu. Klik. Jadi dia tuh berusaha memahami kita sebenarnya, pengen oh ya lu maunya nempel kan, tapi kalau pas kita maunya nggak nempel, jadi agak nyebelin. Nah, klik oke. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini sekarang kan tadinya kan dia kan kelihatan tuh bawahnya apa namanya? Ya, jendela ya. Nah, kalau mau kelihatan ininya yang dirubah nih, si view region-nya kamu bikin keluar berarti. Ambil keluar. Nah, itunya. Nah, kalau mau digituin sih boleh juga. Jual gigi ya, itu gimana masuk materi? Nah, ya kayak gini. Tapi kalau mau lebih dirapikan, kamu bisa bikin gini juga nih. Jadi view region-nya gini nih. Tat. Kayak gini. Gimana? Sorry. Masuk lagi. Kelihatan nggak? Sorry, skatannya. Yang baru muncul. Oh, belum ya? Belum. Iya. Oh, jadi ini ya, apa namanya? Ya, Cuman jadi, sebatas cuma sebatas jendela. itu aja. Ya. Ini ya. Ya, gitu boleh. Nah, aku pikirnya soalnya biasa kan kalau Dena dia minta 1 meter yang nyentuh dinding kan biasa suka ditambahin kan. Betul. Nah, kalau ininya pengen rapi ya dirapiin pakai ini ya, di boundary. Jadi pas bagian itunya kamu tet gitu. Oh ya bisa langsung gini aja yang bisa. Gitu. Jadi ini nih dari sini ke sini terus ke sini. Nah, sekalian kita belajar nge-trim. Nah, terus escape TR. Nah, TR klik dari situ ke situ. Nah, yes. Nah, ini kalau mau dipepetin bisa nih. Pepetin aja pakai AL, line. AL, pilih yang luar aja. Pilih yang luar dulu, sorry. Bukan, salah. AL. Oke, AL. Pilih jendela tapi yang bagian luar. Ini ya? Nah, itu. Klik. Terus pilih yang itu. Yes. Oh. Jadi apa AL dulu, pilih itunya. Nah, terus itu. Yes. Nah, terus
Nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa. Nanti bagian sini malah justru kita kasih kolom aja. Oh, justru kasih kolom. Nah, kasih kolom terus si ini muliernya dia kita tarik ke belakang sama tarik ke sana. Kan sini biasanya kan kolom nih. Jadi yang Nah ini sama nih kita pakai garis yang biasa. Nah, tarik aja nih sini sama sini. Ini nih ke atas, ke kiri Bu. Yes. Ke situ, klik. Nah, terus habis itu main trim PR, ini sama ini. Nah, terus yang ini sama atasnya. Oke, ya, begitu. Kalau udah di oke nih. Ya, sip. Oke. Jadi itu ada di view, di ini ya kok. Ya, Apa namanya? di view, terus di plan view. Plan view sama yang Namanya plan region. plan region. Ya, namanya plan region. Bukan area plan dari salah satu. Plan region. Ini plan region ini biasa kita pakai juga untuk ini Bovenlich. Ini yang paling sering kita pakai buat Bovenlich. Jadi kan ini misalnya pintu. Kalau WC itu kan kadang ada yang jendela di atas pintu itu lah. Iya. Nah, padahal kan kalau kita bikin denah itu kan dipotongnya kan 1 meter terus lihat ke bawah nih. Ini kan 1 meter. Nah, ininya kan nggak kelihatan dong. Iya. Nah, si Bovenlich ini cara ngeliatinnya pakai ini nih, pakai view range. Misalnya di sini ada ya. Jadi kamu view range nanti segitu Bovenlich-nya atau ngepas sama dindingnya misalnya segitu. Atau ngepas ke ukuran Bovenlich-nya. Ya, tapi biasanya sih kalau nggak kelihatan gimana caranya ngepas. Tapi pertama dikotakin dulu gitu. Terus view range-nya dirubah. Jadi begitu kita bikin ini view range-nya dari yang tadinya yang lain motong 1 meter, khusus bagian yang ada Bovenlich itu kita bikin motongnya let's say kayak di 2,5 meter gitu. Jadi dia lihat ke bawah, terus habis itu nanti kalau udah Bovenlich-nya nongol, baru ininya kita atur lagi nih si area region-nya itu kita pasin sepas dinding sama sepas Bovenlich-nya ini. Kurang lebih gitu. Ini paling sering sih dipakai buat bikin itu Bovenlich itu. Bahasa Inggrisnya itu apa? Transom. Buat bikin transom yang paling sering. Transom ya. Iya. Berarti kok kalau misalnya mau bikin gitu, apa garis putus-putusnya gimana ya kok? Garis putus-putus apanya nih? Kan kalau bisa kita nggak sesuai, kan biasanya kita bikin lebih tipis, kalau nggak garisnya lebih putus-putus gitu. Garis apanya? Sorry, garis ininya. Misalnya mau bikin Bovenlich-nya, nah Bovenlich itu kan jadi putus-putus biasanya. Oh, itu. Nah, nanti stay. kalau Bovenlich-nya mau putus-putus, kita bisa main di itunya. Bisa main di beberapa hal. Bisa langsung di bendanya, di properties bendanya. Nanti kita klik kanan, itu nanti kita override, bikin putus-putus, itu bisa. Bisa juga nanti Bovenlich-nya dikasih nama sendiri, nama khusus. Misalnya ada nama Bovenlich gitu. Terus nanti di yang bagian visibility graphic ini, nanti kita bikin namanya filter. Jadi namanya filter, semua yang namanya ada kode nama Bovenlich-nya itu kita bikin jadi putus-putus, itu juga bisa. Karena kalau kita nggak bedain namanya, misalnya kita di visibility grafiknya ini kita yang semua Windows kita cut line-nya, misalnya ini kan Windows kan ada kan family Windows di sini. Kita jadiin putus-putus, nanti semua Windows jadi putus-putus, nggak ada bedanya sama yang Bovenlich gitu. Tapi kalau mau garis putus-putus, nanti kita mainnya di sini, nih, filter. Jadi nanti kita add. Oh, sorry, belum bikin, harus bikin dulu. Clear. Sorry, masuk ke tadi lagi boleh. Jadi misalnya nih, kita langsung coba ya, bikin Bovenlich nih. Nah, pertama kita bikin dulu aja jendelanya.
kita bikin jendela 1 sama Bovenly 1 di sini. Itu sekalian bahas nih. Nah, oke, misalnya 1 di situ. Oke, situ 1 klik. Nah, terus 1 lagi di sini deh sebagai Bovenly-nya. Di Copy aja nggak apa-apa. Oke. salah ya. Salah. Itu Copy itu apa CO itu? kan? Pilih 1 CO. Klik situ. Ini nih, klik di dekat sini. Nah, ya oke. Loh, nggak nongol. Nah. Kalau nggak CS aja. CS. Oh iya, iya, iya. Nah, oke. Nah, ini ada 1, 2 kan? Nah, ini kalau semua Windows aku bikin putus-putus, kan yang ini jadi apa namanya? Semuanya putus-putus. Nah, makanya itu namanya harus dirubah. Jadi klik itu, misalnya bendanya yang mau kita jadiin Bovenly ini, kita edit type. Kita edit type, kita kasih nama duplicate. Misalnya tulis saja apa tuh, Transom atau Bovenly gitu. Ukurannya bodo amat lah. Ya boleh, ya misalnya Boven gitu. Oke. Nah, jadi dia beda kan. Nah, terus oke. Nah, ini sekarang dua-duanya kepotong. Nah, oke. Ini kalau mau dibikin yang 1 titik-titik 1 enggak, kita main di sini nih, visibility graphic Bukan harus keluar deh. atau filter ya. Grafik. Filter tadi ya, filter. Nah, terus ini kita edit new, bikin baru dulu. Nah, ini terus kita baru nih, bikin baru bagus. Klik. Define rule, filter 1, ya oke lah. Atau harusnya sih kasih nama sih. Kasih nama aja deh. Biar, nah oke. Boven aja misalnya, kasih namanya Boven. Oke. Nah, oke, atau Transom tadi ya. Nah, terus belum. Nah, terus si Boven ini dia bekerjanya di area apa? Ini kita tentuin dulu. Berarti ini dia window kan? Nah, di window itu dia ngapain? Ini ada rule-nya. Nah, ini window rule-nya ini kan masih none. Kita ganti jadi type name. Type name. Type name. Nah, type name-nya terus kita isi equal. Equal. Nah, tadi itu kita pilih nama tadi, yang Boven tadi. Ya, itu atas ada. Ya. Oke. Nah, ini oke nih. Nah, dengan kita bikin filter ini, sekarang dia bisa dimasukin ke sini. Nah, itu siapa? Ini ya, Nah, rule itu ini ya. tadi ya. Nah, sekarang mau diapain? Si benda ini dia udah terpisah nih. Dia bisa dibikin beda. Jadi misalnya nih cut-nya, cut line-nya, kita override misalnya. Nah, ini pattern-nya misalnya kita ganti nih, jadi overhead misalnya. Overhead, terus kalau udah color-nya mau dibedain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus kita oke aja, kita cek. Oke. Ini oke lagi. Oke aja tuh. Harusnya dia jadi putus-putus. Nah, kalau belum putus-putus ada kemungkinan coba. Enggak ya. Ini coba dibesarin aja kalau gitu. Ini klik nih. Si benda ini diklik, ya. Ada kemungkinan dia karena ininya terlalu dekat. Jadi kita edit type dulu. Atau skalanya terlalu kecil bisa juga. Bikin width-nya jangan 0,4 misalnya, biar kelihatan bikin 2. Nah, kalau garis putus-putusnya masih belum keluar di 2, oke dulu. Nah, itu udah mulai keluar kan garis putus-putusnya. Jadi problemnya kenapa dia nggak keluar adalah ini skalanya terlalu kecil. Nah, intinya kalau ini skalanya kita bikin lebih besar, misalnya kayak 120 atau 150, garis putus-putusnya akan lebih ini. View scale-nya juga. Nah, ya boleh. 125. Nah, itu dia akan lebih kelihatan. Kayak gitu.
Karena si skala garis ini kan dia ngikutin skala gambar sebenarnya. Hmm. Oh, berarti kalau misalnya gambar terlalu kecil dia nggak akan kelihatan ya. Betul. Jadi kalau misalnya ini skala 1:1000 ya nggak ada bedanya. Oke, oke, oke. Hmm. Kalau mungkin kalau misalnya dibikin lebih pudar bisa kali kok ya, di fade gitu warnanya. Diganti Dibikin apa? warnanya Gimana? mungkin ya. Diganti warna palingan mungkin ya. Oh iya bisa diganti warna Warnanya. bisa. Jadi masuk lagi ke yang tadi si visibility graphics tadi, misalnya kamu ya. Jadi kan tadi, nah yang bagian ininya, ini kan tadi kan kita edit di sininya nih cut line nih. Misalnya klik, nah di situ, nah ini colornya yang kita mainin bisa juga. Atau mau beda sekalian biru itu, nah ya gitu boleh. Oke, oke, oke. Nah, atau warnanya yang ngejreng sekalian kalau mau merah, hitam, Keren ya apa kayak gitu. gitu-gitu. Ya, oke. Ya. Karena kadang tuh sering kejadian gitu tuh tukang tuh bikin gambar itu dia nggak perhatiin bougainville-nya gitu. Tahu-tahu nih masuk ruangan kok gelap ya. Terus kita lihat gambar kerja, oh iya ini ada bougainville, nggak kebikin gitu. Iya, iya, benar, benar. Kayak gitu. Jadi mesti kayak clear aja sih. Nah ini dalam ini kasusnya kan dia ya apa? Dia karena seal head-nya, ini karena seal head-nya dia 0,9 dia kepotong kan. Nah, coba misalnya seal head-nya kita ganti jadi di atas pemotongan, misalnya kita bikin jadi 2000 deh. 2000. Atau 2000. sorry. Milimeter ya. 2 Ya, harusnya betul. kan langsung hilang tuh dia kan, ya kan? Iya, benar. Iya, Nah, buat nongolinnya yang tadi tuh pakai apa namanya plan view tadi. view, plan view, Plan region. region. Ya udah kotakin dulu aja sekira-kiranya gede dulu nggak apa-apa. Misal segitu dulu. Nah, terus oke. Nah, terus ini apa? View range-nya si plan region itu kita atur. Jadi kita mau potongnya dia di atas kan. Let's say, nggak usah dirubah itunya. Yang dirubah adalah ininya nih, cut line-nya. Jadi itunya tetap aja sama kayak biasa. Nggak usah sampai roof ya, mungkin. Nggak usah sampai roof. Semuanya entry level semua. Ini juga Dari topnya entry level. 3,2. Entry level juga agak di atas aja. Jadi kan itu tadi ini tingginya berapa? Ya tadi kamu 1,2 naikin tadi. berapa? 2 meter kan? Ya, 2 meter benar. 2 meter kan. Nah, ini nggak usah 3,2. Jadi kayak 2 meter lebih dikit aja. Misalnya 2,2 gitu. Supaya 2,2 gini. 2,2. Nah, terus ini topnya 2,3 is oke. Nah, ini tapi kalau misalnya si 2,2 ini dia harus lebih kecil dari ini ya. Jadi misalnya nih kalau offsetnya aku ganti 2,5, topnya 2,3 dia protes biasanya nggak mau. Cek aja 2,5 terus nah ini dia oke. Nah, close. Nah, ini intinya si ini dia harus minimal sama. Topnya itu harus minimal 2,5 atau lebih gede dari 2,5. Jadi top yang atas ini, yang top ini, top offsetnya kamu harus angkanya disamain atau halo, tes. Ya, kedengaran. Ya ini jadi 2,5 juga ini yang ini. Kalau mau biar kelihatan, biar dia nggak protes. Nah ini kalau dia oke harusnya kelihatan. Nah itu udah nongol lagi kan. Nah terus kalau udah itunya bisa dirapiin. Nah boleh pakai cara itu atau edit boundary. Ya, atau edit boundary. Nah gitu. Nah, malah nggak keluar. Ya udah. Malah hilang ya. Ya udah. Apa harus diatur ulang lagi VR-nya mungkin? Enggak. Oh. Harusnya udah. Oh enggak ya? Ya. 2,5 ya. Udah. Kalau gitu dilebihin dikit aja. Dilebihin dikit aja. Nah misalnya, nah gitu kali. Udah.
Oke, paling nggak EH aja. Ini udah nongol belum? Kok belum nongol nih? Oh, iya, kan belum ya. Ya undo aja kalau gitu. Ctrl Z. Sampai yang tadi yang Kontrol gede apa? aja. Kok aneh. Gimana kok Ctrl ZA gitu? Ctrl Z aja sampai banyak, sampai balik lagi. Ini ada yang Ada history nggak kok kalau di sini kok? Kayak bisa nggak langsung ada, balik ke nggak ada. history. Undoin aja sampai nah ini aja udah gini aja terus di EH udah. Nah. Ada yang ngebug tadi. Oke, jadi kata-kata lain besok. Ya itu misalnya mau ganti warna apa itu boleh. Kalau bisa aku mau nambahin lagi, berarti gimana kok? Langsung harus add lagi atau bisa edit dari Harus oven edit ini new kok? lagi. Kalau misalnya mau nambahin benda lain, mau tampilnya sebagai apa. Oh enggak, Jadi kalau misalnya aku mau add sama-sama Buffalo juga gitu kok. Bisa aku nggak usah. sebelumnya. Sekali udah kebikin satu udah Oh beres. iya. Oke. Ini aku cancel. Ini oke aja sekarang. Jadi contohnya misalnya nih Buffen ini kamu copy ke sana ya. Nah misalnya gitu. Nah terus itu di reveal hidden tuh RH juga. RH. Nah si ininya kamu gedein aja nih. Ini klik terus gedein ke sana. Nah, udah. Kalau udah langsung berubah ya orangnya. ya kalau dia udah sekali di set orange, semua yang nama tipenya itu dia akan orange semua. Gitu. Tapi kalau kamu mau bikin tipe baru yang warnanya bukan orange, misalnya hijau ya lu atur lagi gitu. Terus bisa juga gini, jadi tadi kan ini kan kamu kasih apa tuh namanya? Kasih kode apa namanya Buffen ya. Tadi apa nih coba namanya? Buffen lady mana di itu ya? Yang Edit ini, view. yang diklik. Bukan bendanya yang diklik. Buffen Nah, ini kan paling Buffen kan. belakangnya. Itu Ya. kalau nggak salah di filternya bisa diatur juga yang mengandung kata Buffen akan nanti otomatis jadi seperti ini. Jadi misalnya nih sekarang kamu balik ke filternya tadi, ke VG tadi. Jadi sekarang masuk ke filter. Nah, oke. Ini kita edit ya. Tadi kan type name-nya sama dengan. Nah, ini bisa diganti nggak equal, tapi apa ya? Coba equal-nya kamu ganti deh. Contains. Nih. Pokoknya konten kamu tulis Buffen gitu. Jadi yang mengandung kata Buffen. Terus di oke dulu. Apply oke ya. Terus oke dulu, cek. Oke dulu. Nah, oke ini tetap orange kan? Nah, sekarang misalnya kita punya yang lain nih. Tipe ini. Ini kita klik nih. Klik. Kita edit type. Kita kasih nama Buffen gitu. Duplicate aja misalnya. Duplicate. Kita taruh Buffennya di depan misalnya. Ya, misalnya nama Buffennya di depan. Oke. Harusnya dia akan berubah juga. Oh iya benar-benar. Gitu. Oke, useful. Ya, ini useful ya. Tapi nggak semua Windows seperti ini. Kalau kita masukin Windows yang nggak ada filternya, nggak ada nama Buffennya, ya tampilannya akan sama seperti yang biasa gitu. Jadi tapi enaknya ini kamu bisa bikin dulu semua, habis itu Buffennya bisa beda-beda ukuran kan? Jadi berarti tinggal Ya, di rename semua. Oke, ke record dulu. Oke, diulang lagi. Oke, room-nya dihapus dulu deh. Ini, nah itu hapus, terus itunya hapus juga. Oke, nah kasih room lagi. Sorry. Escape dulu. Escape. Nah, itu yang silang itu kamu delete juga. Nah, oke, sip. Nah, terus habis itu room. Nah, kamu kasih yang itu aja. Kasih yang ini aja yang kecil. Ya, oke. Tuh, misalnya gitu, ya kita kasih room itu. Jadi ini sebenarnya ada dua benda di situ. Ada tag room-nya yang tulisan room 7 ini sama room yang sebenarnya. Room yang sebenarnya itu yang silang tadi. Jadi kalau ini tag-nya aku hapus, tag-nya yang dipilih,
delete, room-nya masih ada. Jadi ini kita bisa tag room lagi. Nah, terus diarahin ke situ. Klik. Nah, dia nongol. Nah, terus informasi yang ada di room ini, nah ini salah satunya nomor ya. Ini kita klik room-nya. Nah, terus kita misalnya edit type nih. Ya, boleh kasih nama misalnya bedroom, let's say. Kasih nama bedroom. Editornya dia coba lihat editor. Oke, nah edit type. Nah, ini salah satunya yang kepake banget, kita bisa show area. Terus kalau room number malah biasanya nggak terlalu kepake. Buang aja sih kalau aku. Terus kita oke. Nah, ini untuk berapa meter persegi. Jadi kalau ngedesain itu kan biasanya kan kita permintaan ruangnya ini berapa meter persegi gitu ya. Nah, terus kalau diperhatiin lagi, di sini kita tuh room-nya ngikutin interior. Jadi dia ngikutin ini nih dalam. Nah, padahal kadang yang namanya arsitek itu dia maunya ngikutin as dari dinding, bener nggak? Nah, kalau mau dirubah, itu ke sini. Kita klik tempat kosong dulu. Nah, ini room dan area. Oke. Nah, itu area and volume computation. Nah, ini kita ada pilihannya. Sekarang yang utama adalah wall finish. Nah, ini kita bisa ganti jadi wall center. Nah, kalau wall center, dia akan ngukur center wall, seperti ini. Nah, ukurannya biasanya akan berubah sedikit, gitu. Dari yang tadinya 36, sekarang 38. Ya, karena kita sekarang ngambil ke center wall-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau permintaan dari owner atau dari klien, biasanya itu kita ngobrolnya adalah room finish. Cuman kalau untuk perhitungan kita arsitek, hitungnya kan biasanya kan nggak mau repot nih, kita ya udah as ke as aja gitu. Jadi misal ruang apa gitu, ya ukurannya segitu. Gitu. Nah, propertiesnya room ini, misalnya kalau kita ganti nih si roomnya, namanya kan sekarang masih room doang. Misalnya kita ganti apa ya, bedroom aja misalnya, kamar tidur boleh, kamar. Nah, ini meskipun kita hapus, dia si tag-nya itu dia akan masih tersimpan di dalam room ini. Jadi sehingga kalau kita tag lagi, nah dia keluar namanya tetap sama, kamar tidur. Seperti itu. Nah, terus ini kan ukurannya ini 38 ke kamar tidur ini kan kejauhan. Kita kan pengennya kan ini lebih ke atas sedikit gitu loh. Biasanya room number nggak terlalu kepake, yang kepake justru itu. Nah, itu caranya supaya 38-nya ini mepet sama tulisan kamar tidur. Di situ kita perlu yang namanya edit family. Nah, ini kita edit family ini, kalau ingat yang kemarin ribet itu ya. Oh iya. Nah, edit family, tapi kalau tag ini nggak susah kok. Nah, edit family ini room number-nya bisa dihapus atau ya di delete nggak apa-apa sih. Terus ini ada volume. Nah, volume itu kalau kita mau ngitung kayak kapasitas AC atau apa. Nah, ini nih. Ini yang kita naikin ke atas. Oh, udah ya. Nah, ya. Jadi yang kita naikin ke atas adalah yang 150 meter tadi. Di tab aja. Nah, oke. Itu yang kita deketin sama room name gitu. Load into project ya? Yes, load into project and close boleh. Jadi langsung hapus. Oke. Yes saja. Oh yes ya. Override existing. Override. Nah, dia jadi nongol ke atas. Naik ke atas. Gitu ya, kurang lebih ya. Berkenaan dengan room. Nah, terus room ini juga bisa dibikin warna-warni. Jadi namanya nanti pakai departemen. Nah, tapi ini karena ngobrolnya rada panjang, kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Departemen. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini yang pasti kepake banget soalnya.
Jadi kita kalau ngedesain tuh langsung kasih itu tuh spek 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 spek. Ini ruangan apa, ruangan apa, ruangan apa, ruangan apa, berapa meter persegi, ini udah pasti dipakai. Oke. Ini tadi kan ini kok apa namanya udah diganti di edit family kan model gini. Ini nanti berikutnya akan muncul kayak gini lagi kok atau kita harus edit lagi ke family lagi? Akan kayak gini aja, nggak usah editnya sekali aja. Jadi misalnya kamu bikin room ini yang janitor nih, kamu kasih nama nih, dia akan formatnya seperti itu. Jadi misalnya kamu, nah room lagi di situ, nah tuh klik. Oh iya, udah ini ya, udah Itu otomatis. formatnya kayak gitu. Sekali aja. Kalau kepengen kecil gimana Pak ukurannya Pak? Kalau kepingin ukurannya lebih kecil, cara yang aku rekomendasi adalah sebenarnya skalanya dibesarin. Jadi 150. Skala yang mana? Cuman Oh, ya, ukurannya. karena sebenarnya dari Revit ini udah ngasih ukuran itu sesuai dengan yang nyaman dibaca sama mata. Cuman kalau kita pengen maksain yang ukurannya, oke skalanya maunya segitu, tapi dibaca sama mata nggak nyaman, is oke. Ini kita balikin lagi ke 100 misalnya. Nah, ngecilinnya itu, ini tulisan kamar tidurnya kita klik tag-nya. Nah, terus, jangan sampai kepilih itu. Jadi tag-nya kita pilih, oke. Nah, si room tag itu sekarang kita coba edit type dulu. Kalau di edit type sih, tapi biasanya nggak bisa, harus edit family. Oh iya bener, edit type di sini nggak bisa. Close. Nah, jadi masuk ke edit family. Nah, ini kita klik tulisan ininya. Room name-nya itu kita klik. Nah, ini terus labelnya kita edit. Sorry, bukan label. Ini close dulu, deh. Close. Ininya nih, edit type. Sorry. Ini kan sekarang tipenya 3 mili nih. Text size-nya nih, Arial 3 mili. Nah, ini kita duplicate, kita ganti. Misalnya 2 mili. Oke. Agak kompleks ya, tapi maksudnya itu apa namanya kalau terpaksa banget berarti kok ya. Iya. Tapi sebenarnya kita baca tulisan setinggi 3 mili itu udah paling kecil. Coba kamu pakai penggaris, kamu 3 mili, terus kamu mengukur bacaan itu biasanya 3 mili itu udah paling kecil. Jadi kalau lebih kecil dari 3 mili, let's say kita bikin jadi 2 mili, itu tulisan itu akan susah dibaca sebenarnya. Oke. Tapi ininya kalau mau kamu ganti nggak apa-apa. Jadi 2 mili itu is oke. Kalau terpaksa kan kadang kan, wah tulisannya nutupin gambar nih, padahal di gambar itu mau kelihatan semua. Tapi biasanya kalau udah kita print kayak gitu, misalnya tuh nge-post, ya di layar bisa di zoom gitu. Tapi begitu udah ke print itu, baru deh, oh iya kekecilan ya. Nah, biasanya dari Revit itu ukurannya. Iya. Nah, itu Edit type. Nah, ini sebenarnya room ini kita bisa nampilin macam-macam. Sorry. Jadi kalau tadi kita nyambung di label ya. Label. Di label ini. Tadi, balik ke awal lagi. Di room name. Di yang ini nanti materi berikutnya aja deh. Ini room style. Nanti kita bahas room style. Jadi ini misalnya kita klik ini, klik. Terus kita edit family. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa ditampilkan di dalam room ini. Coba klik tempat kosong, atau ya misalnya yang di room name atau di volume ini boleh. Volume aja deh, volume. Nah, ini labelnya ini kita bisa edit. Jadi mau ditampilkan apa? Nah, ini nih ada volume, ada departemen. Jadi misalnya tadi departemen tuh misalnya kalau misalnya kita ingin bikin area itu ada, kalau di arsitek lagi ngedesain itu kan biasanya namanya tuh publik, semi publik, privat, semi privat, itu enggak sih? Nah, terus nanti kita bisa kasih warna sendiri kayak gitu. Oke, terus nanti ada ini apa, occupancy, perimeter.
Perimeter tuh dia keliling tuh. Jadi kalau pas lagi mau ngitung apa flashing yang buat lantai itu apa skirting itu kepake tuh. Terus kalau volume itu biasanya nanti kita waktu mau ya ini coba aja masukin dulu. Volume itu berikutnya kita akan lebih banyak bahas tentang ini. Ya, Kalau elevasi itu di mana ya, kok? level kepake nih level. Level itu elevasi bukan? Level tuh nanti dia di level berapa si room itu. Terus di oke aja coba misalnya. Oke. Di oke aja. Nah, itu nongol semua tuh informasinya tuh. Nah, terus ini kita load lagi. Terus ya oke. Nah, override. Nah, cuman kan di sini kita nggak tampilin nih. Coba kita klik di sini, edit type. Bagian tadi itu, bagian volumenya kita centang tuh. Nanti informasi yang tadi keluar semua. Emang, sorry. Udah dicentang bisa? Dicentang bisa nggak? Nah, oke. Yang tadi itu yang ada apa segala macam gitu. Oh, ini not computed, volumenya enggak, belum kehitung sama dia. Nah, terus dia di entry level apa ini informasinya bisa. Nanti mungkin berikutnya kita akan bahas lebih banyak sih mengenai ini. Kalau biasa kan di apa ya? untuk information. Volumenya harusnya ya. Oh, Ya, kayaknya volumenya. ya, perimeternya. Perimeternya. Kan di labelnya. Di mana tadi ya untuk edit? Label. Ya, Ya. bukan Beko. Ya. Biasanya sih nggak terlalu perlu sih. Volume biasanya jarang sih. Kok kalau misalnya yang level itu bisa diganti dengan plus minus nggak? Level bisa ditambahin prefix atau suffix. Jadi coba nih, misalnya kita masuk ke departemen level ini, klik, terus kita edit. Departemennya misalnya kita hapus ya. Ini departemen hapus. Oke, levelnya nih prefix, kamu prefix. Ditambahin misalnya itu plus minus, ya misalnya kayak gitu. Atau plus saja misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus di load untuk project, di load dulu. Right. Lebih seperti itu. Oh, tapi kalau ini kan semuanya berganti ya, kok. Kalau misalnya kayak contoh kita ngomong kayak toilet kan punya elevasi beda tuh, jadi gimana kalau mengeditnya? kita mau ininya sesuai elevasi kita, ininya yang ngalah. Jadi entry levelnya yang ngalah justru. Jadi si entry level itu harus diganti plus minus 00. Terus ininya diganti berapa gitu. Atau yang kita tampilkan bukan level, tapi yang kita tampilkan adalah level elevation. Jadi bukan nama levelnya, kebayang Bang? Di label itu yang kita tampilkan bukan nama levelnya, tapi si elevasinya ini. Caranya? Nah, coba kita masuk ke labelnya. Bentar, level floor finish kalau nggak salah. Oh, floor finish bukan juga sih, floor finish material ya. Base finish itu bukan? Base finish juga bukan. Base finish itu nanti wall base finish biasanya. Oh, base finish itu ini loh, skirting loh. Jadi misalnya ini ada wall ini bawahnya ini namanya base finish. Departemen floor finish. Waktu itu aku gimana ya plus minus? Oh, waktu itu aku
pakainya ini sih, pakai kayak ini loh, pakai kayak komen doang, sorry. Jadi komennya digonta-ganti. Jadi nanti tiap room harus namain ini manual berapa meter persegi. Jadi dia bukan modelnya mengukur ini secara real time, tapi dia lebih sifatnya kayak catatan. Jadi pakai komen waktu itu, sorry. Jadi pakai kayak cuma kayak teks aja. Jadi walaupun di sini tulisannya plus minus 00, belum tentu di gambarnya plus minus 00 gitu ya. Jadi walaupun di sini tulisannya minus 50, belum tentu di 3D-nya tuh minus 50. Waktu itu pakainya gitu. Jadi kalau yang kamu mau kan tadi kan kalau begitu itunya naik turun berubah kan? Ya benar. Ya, nah itu aku waktu itu kenapa ya kok gitu ya? Tapi sebenarnya ini bagus juga. Waktu itu karena kayaknya susah ya mau bikin kayak gitu. Akhirnya diputuskan seperti itu. Pakainya teks, jadi pakainya bener-bener teks doang. Jadi kayak kamar mandi. Oh, karena waktu itu ada kayak range-nya. Misalnya kayak kamar mandi itu minusnya min 30 sampai min 50 kayak gitu. Jadi kan kita dia nggak mau kayak yang di bagian 50-nya sendiri gitu. Dia maunya kayak 30 sampai 50. Karena yang bagian 50-nya itu kan kayak bagian showernya tuh kadang kayak masih berubah-berubah gitu dan segala macam. Jadi ya udah pakai teks aja dulu lah semua gitu. Terus habis itu kayak misalnya bagian finish lantai gitu, itu tuh kan tergantung sama ininya, tergantung sama finishnya. Jadi kalau misalnya dia pakainya keramik sama homogeneous tile itu slab levelnya lain. Terus habis itu kalau pakai carpet tile atau pakai epoxy itu justru dia nambah tebel berapa mikron gitu. Jadi akhirnya kita nggak memanfaatkan fasilitas untuk ngukur si levelnya itu. Tapi justru kita cuma kayak masukin teks aja. Udah nanti si teksnya itu dibikin bisa digonta-ganti aja per room gitu. Jadi sifatnya lebih kayak namanya ini kamar tidur ini kan kita gonta-ganti per room kan. Iya, per room benar. Ya, nah sifatnya kurang lebih seperti itu akhirnya yang diputuskan. Oke. Ini anak-anakku sudah mulai rame. Aku ini dulu ya. Mungkin materinya sampai sini dulu untuk hari ini. Kita sambung lagi next week berarti ya kalau gitu ya. Lebih nyaman di hari Minggu berarti ya. Ini untuk Salsa sama Gina ya. Oke. Iya. Kita berarti ketemu lagi next week aja berarti ya. Minggu lagi ya berarti ya. Oke. Iya, Kak. Oke, kalau begitu. Oke, ini nanti sebentar aku kasih ininya deh, recordnya ya. Ya, semoga membantu.